biasanya diadakan penyemprotan cairan disinfektan agar terhindar dari virus corona. Salah satu cara untuk memutus rantai virus COVID-19 ini, biasanya orang-orang menggunakan hand sanitizer untuk bagian tubuh seperti tangan, kaki, ataupun apabila seseorang telah membeli barang dan ada uang kembaliannya, biasanya juga disemprotkan cairan hand sanitizer ini. Dan biasanya setiap minggu juga di kampung saya ini biasanya disemprotkan cairan disinfektan untuk mengurangi virus COVID-19 ini. Saat virus COVID-19 ini telah masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Maret 2020, di Indonesia mulai diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Untuk negara lain juga melakukan lockdown untuk pengurangan penyakit COVID-19 ini. Pemerintah daerah juga memutuskan untuk sekolah diliburkan dan para siswa dan siswi sehingga mulai melakukan metode pembelajaran secara online, serta pegawai-pegawai pekerja lainnya juga diliburkan agar untuk menghindari virus ini. Kebijakan ini diberlakukan serentak pada hari Senin 16 Maret 2020. Tetapi hal ini tidak berlaku ke beberapa sekolah di Indonesia karena pihak sekolah tersebut tidak siap dengan pembelajaran daring atau dalam jaringan. Karena daring ini membutuhkan media pembelajaran lewat handphone, laptop maupun komputer, beberapa siswa juga tidak memiliki handphone ataupun gangguan jaringan yang ada di dalam rumahnya. Dan yang memiliki rumah di dalam kawasan pelosok Indonesia biasanya tidak memiliki jaringan, jadi itulah alasan guru untuk tidak setuju agar sekolah di-online-kan. Jika pihak sekolah atau guru tidak setuju dengan diberlakukannya sekolah online, maka pihak sekolah harus mematuhi protokol kesehatan, seperti satu kelas hanya berisi 10 siswa-siswi, itu pun juga harus menjaga jarak 1 meter. Penyemprotan cairan disinfektan setiap ruangan kelas sebelum dilakukannya pembelajaran di sekolah. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme atau semisal pada bakteri, virus, dan jamur, kecuali spora bakteri. Pada permukaan benda mati seperti furnitur, ruangan, lantai, dan lain-lain. Disinfektan tidak digunakan pada kulit maupun selaput lendir karena beresiko mengiritasi kulit dan berpotensi memicu kanker. Hal ini berbeda dengan antiseptik yang memang ditunjukkan untuk disinfeksi pada permukaan kulit dan membran mukosa. Cairan disinfektan juga dapat digunakan untuk membersihkan permukaan benda dengan cara mengusapkan larutan disinfektan pada bagian yang terkontaminasi, misalnya pada lantai, dinding, permukaan meja, daun pintu, saklar listrik, dan lain-lain. Penggunaan disinfektan dengan teknik spray atau fogging telah digunakan untuk mengendalikan jumlah antimikroba dan virus di ruangan yang beresiko tinggi. Pada ruangan yang sulit dijangkau, biasanya digunakan sinar UV dengan panjang gelombang tertentu. Proses ini juga akan mencegah penularan mikroorganisme patogen dari permukaan benda ke manusia. Sebelum memasuki ruangan siswa dan siswi harus mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker dan face shield. Tidak lupa juga seluruh siswa dan siswi meminum vitamin C dan jangan lupa menggunakan hand sanitizer karena di dalam kandungan hand sanitizer terdapat cairan alkohol yang tinggi. Hand sanitizer adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup, seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa.
Untuk mengurangi kemungkinan infeksi, sepsis, atau pembusukan, beberapa antiseptik adalah germisida sejati yang mampu menghancurkan mikroba atau bakteriosidal, sementara yang lain bersifat bakteriostatik dan hanya mencegah atau menghambat pertumbuhannya. Hand sanitizer sering digunakan, misalnya untuk membersihkan luka, mensterilkan tangan sebelum melakukan tindakan yang memerlukan sterilitas, atau seperti contohnya povidone iodine, kalium permanganat, hidrogen peroksida, alkohol. Hand sanitizer pada umumnya adalah mengandung antiseptik seperti alkohol 60-70%. Kadar bahan aktif pada antiseptik jauh lebih rendah daripada disinfektan. Anda bisa membuat cairan disinfektan menggunakan bahan-bahan sederhana yang ada di rumah. Berikut bahan dan cara pembuatan cairan disinfektan. Anda bisa menggunakan cairan pemutih untuk membuat disinfektan. Yang pertama, bleaching atau cairan pemutih. Anda campurkan 2 sendok makan cairan pemutih ini di dalam 1 liter air. Aduk sampai rata, cairan disinfektan siap digunakan. Yang kedua, karbol. Bahan kedua, Anda bisa menggunakan cairan karbol. Anda campurkan 2 sendok makan karbol ke dalam 1 liter air, lalu aduk hingga rata. Yang ketiga, pembersih lantai. Anda juga bisa menggunakan cairan pembersih lantai. Ambil cairan pembersih lantai sebanyak 1 tutup botol, lalu campurkan ke dalam 5 liter air. Yang keempat, alkohol 70% dan hidrogen peroksida. Anda bisa menggunakan cairan alkohol dengan kadar 70%. Opsi lainnya, Anda juga bisa menggunakan cairan hidrogen peroksida yang dianjurkan sesuai dengan takaran. Sebelum Anda membuat cairan disinfektan secara mandiri, sebaiknya pastikan bahan yang digunakan tidak melewati masa kadaluarsa. Kemudian, Anda sebaiknya jangan mencampurkan cairan pemutih dengan amonia atau pembersih lainnya. Bila cairan disinfektan sudah siap, Anda bisa memasukkannya ke dalam botol hand spray, sprayer, gendong, atau ember. Adapun beberapa dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif virus corona juga tercantum dalam jurnal Positive Effect of COVID-19 Control Measures on Influenza Prevention yang ditulis di WUDKK. Jurnal yang dipublikasikan di International Journal of Infectious Disease mengatakan pencegahan COVID-19 mengakibatkan turunnya angka penularan penyakit yang mirip influenza. Tes nukleik asid yang dilakukan pada seluruh suspek menyebabkan pasien terdeteksi sedini mungkin. Pasien segera mendapatkan pengobatan sebelum penyakit menjadi makin parah. Sedangkan dampak negatif virus corona hingga saat ini sedang dialami hampir tiap negara. Virus corona tak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga berdampak pada aspek kehidupan lainnya, seperti para pekerja di PHK, anak sekolah belajar di rumah, pertokoan banyak yang tutup. Itu tadi yang saya videokan berbagai tempat yang biasanya setiap minggunya disemprotkan cairan disinfektan. Adapun berbagai macam cara untuk menghindari dari virus COVID-19 ini. Yang pertama, memakai masker bila keluar rumah. Yang kedua, cuci tangan menggunakan sabun cuci tangan dan lalu menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentang penyemprotan cairan disinfektan yang dilakukan setiap minggunya.